Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menambahkan kepada kita, menambahkan banyak karunia berbentuk kesempatan agar kita mendapatkan perpanjangan waktu untuk menambah amal kita. Karunia adalah bentuk berbagai ilmu dan pembelajaran agar lebih memudahkan bagi kita untuk menyempurnakan amal-amal kita. Karunia berbentuk berbagai peristiwa agar kita selalu bisa menambah hikmah. Sesungguhnya orang yang banyak diberikan hikmah adalah orang-orang yang kemudian akan mendapatkan kebaikan yang baik. Ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil dulu ya hal-hal yang penting yang terjadi di Ramadan agar dengan itu kita bisa memproses kehidupan itu dengan perjalanan yang produktif. Ya. Ramadan itu memberikan beberapa hal yang penting ya untuk kita ingat ya, untuk mendasari kehidupan kita. Yang pertama, Ramadan memberitahukan kepada kita ya satu, menghidupkan iman. Hal yang penting dalam kehidupan, hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting dalam kehidupan. Ya, menghidupkan iman. Menghidupkan iman atau melandasi segala sesuatu dalam proses amaliyah kita dengan iman. Seperti kita pahami dan sering dibahas, apa yang dimaksudkan melandasi amal itu dengan iman. Karena kalimat itu menjadi kalimat yang pokok ya. Banyak ayat mengatakan man amila sholihah min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falatuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya ya kehidupan yang tepat. Thayyib itu kehidupan yang bagus kepadanya, jalan kehidupan yang bagus. Kemudian ayat yang sering juga saya sampaikan tentang keimanan, waladina amanu wa amilus solehah wa amanu bimanuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Barang siapa menghidupkan iman, ya, memakai iman itu dalam setiap aktivitas, kemudian sibuk beramal soleh, ya, dan kemudian menjalankan kehidupan itu sesuai risalah ya. Risalah itu perintah-perintah atau contoh-contoh yang diberikan Rasul dalam kehidupan ya. Maka dia akan mendapatkan dua hal. Kafaroan hum sayiatihim, ditutup kesalahannya, dipancarkan kebaikan. Ya, jadi kita tidak perlu repot ya mempersepsikan bahwa kita itu baik ya, agar orang
mempunyai perhatian. Ya. Allah akan menutup kesalahan dan itu penting. Sepinter apapun orang itu nggak bisa menutup kesalahannya. Pasti suatu saat aibnya itu akan keluar. Tetapi ketika dia melakukan 3 hal tadi, menghidupkan keimanan, sibuk beramal soleh dan terus memproses kehidupannya itu sesuai dengan risalah, maka dia mendapatkan jaminan ditutup kesalahan. Wa aslaha balahum, diperbaiki hidup. Jadi orang itu yang belum ditutup kesalahannya itu tidak akan terjadi perbaikan ya dalam hidup. Kalau toh kemudian ketoke wis tambah HP ya memang ketoke, tapi urung HP. Nah, salah satunya ya tadi kita sering dirasani atau dibilangin orang begini gitu ya. Kesalahan kita itu sebenarnya untuk menunjukkan agar kita mengevaluasi jalan kehidupan lagi ya. Wa aslaha balahum, diperbaiki hatinya, diperbaiki cara berpikirnya, diperbaiki kualitas amalnya dan diperbaiki taraf kehidupan. Yaitu iman. Nah, apa yang dimaksud mendasari amal dengan iman? Nah, itu ada 3. Orang beriman itu nek ketemu perintah apa Bu? Dijalan. Nek ketemu larangan ditinggalkan. Kalau ketemu ketetapan ya diterima. Udah itu aja. Ya, makanya kalau ada orang yang konsultasi saya bilang saya itu ya Bu setiap hari diunek-unek sama suami saya. Wis ora bantu, ora ngei duit, unek-unekke. Nah, maka tadi kalau kita itu akan berlaku dengan keimanan, lah perintah seorang istri kepada suami itu piye itu namanya perintah. Ya kan? Ada juga larangannya, ya. Maka sering sekali saya sampaikan, saya ulang-ulang karena itu hal yang gampang ya. Karena ketika seorang istri ngadep pada seorang kiai mengatakan, "Pak, sekarang suami saya berubah, ora gelem sholat nang masjid, ora gelem kerja." Ya karena habis di PHK dia mutung. Saya kira gak kerja. Terus gane muni-muni. Bahkan moro tangan. Apa kata Pak Kiai? Lah kowe berubah apa ora? Kowe tetap taat mbek Gusti Allah ora? Tetap sholat, tetap zikir, tetap ndonga. Oh nggih Pak Kiai. Pertanyaan kedua, lah kowe nglanggar apa ora? Kowe melu ngamuk apa ora? Delokke bojo kaya ngono. Apa Bu? Melu ngamuk ora? Ya. Kowe melu ngamuk apa ora? Kowe nyebarke aib bojomu apa ora? Itu larangannya. Keluarga itu ya. Lha nanti nek melu ngamuk terus bojone meneng terus malang kerik ya. Rumangsane sing iso ngomong elek gur kowe. Kuwi sing kaget malaikat tebe padha ya. Waduh. Nah, kemudian tadi membuka aib itu ya wis rena-rena ana sing ngomong mbek kancane atas nama curhat ya Bu ya. Terus ngomong rena-rena sampai kancane melu nangis ya. Ya apa bojomu kaya ngono kuwi, astagfirullahaladzim. Wes, terus berdua datang ke saya ya, menceritakan tentang suaminya temennya ini. Bener loh Bu, itu asli ngeri Bu. Itu nek bojoku wis tak pateni. Mas. Ya. Nah itu. Ternyata efeknya itu lebih besar. Sing cerita ya gur cerita wong pirang-pirang, sing diceritani melu getem-getem. Wah, aku nek ngerti wong kok ngono kuwi. Engko dolan nang nggone kancane ketemu bojone. Lepas dari bojone ngopo? Kancamu ono sumbang ngopo? Ya. Itu. Kowe nglanggar larangan apa ora? Mboten. Lah mungkin nggih tambah parah mungkin masalah kula. Oh ya wis, apik. Tapi sing bener tetap Gusti Allah. Karena kowe kuwi tetap iso naati perintah, ya, tetap iso melaksanakan kewajibanmu, ora nglanggar perintah, ya, ning kowe ora iso nampa takdir. Karena iman itu mulai dari melakukan perintah, ya, meninggalkan larangan dan menerima. Hadza min fadlillah. Lah contohnya ra menerima itu ya karepe meh ngeluh lha nggih Pak Kiai. Kula niku ya jek tetep salat. Tetep pirit ndongake bojoku walaupun bendine ngunek-ngunekke. Ya.
kula nggih wis ora ngomong sapa-sapa, ora ngomong keluargaku, kok malah tambah dunek-uneke salah dhewe tok topo. Ya. Lah ning kok ya tetep diuji mbek Gusti Allah niku. Kok aku lah nek kula mboten salat, mboten wirid, mboten donga, oke, diuji. Lah kula niku ya, apa neh cita kancane, ke ngerti dhewe to aku ya apa, salat bengi ra tau mandeg. Pengajian sedina ping 4. Wirid maca Quran, apa jawabe kancane? Lah yo kuwi makane aku yo heran, kok iso ya wong apik kaya kowe diuji. Lah iso, makane aku kadang males ngaji ngono kuwi lho. Lah saiki nek wong apik diuji sapa gunane ngaji kuwi nek hubungane kabeh kalimat itu. Ya. Itu pernyataan A dan B dan tidak berhubungan. Jawabannya B. Menghidupkan. Ya tadi ya, 3 hal tadi. Nah, kenapa? Karena menghidupkan imanlah yang bisa kemudian menjadikan kita lapang dada. Itu minimal. Lapang dada itu titik 0. Ya Bu, kalau dalam bahasa matematika itu ya Bu, lapang dada itu titik 0. Setelah lapang dada, sekecil apapun yang kita lakukan namanya plus. Ya. Kalau belum lapang dada, sebesar apapun yang kita lakukan, tetap masih berada di wilayah min. Wis nglakoni apa-apa, ya wis ben ngomong, wis ben bojoku ben sakar-karepe. Pokoke sing penting aku berbuat baik yang banyak. Ya. Sedekah biasane gorong 1000, sedekahe terus 10.000. Nah, kadang sak yuta itu sebanyak apapun jenengan melompat, itu tetap wilayah min. Tidak dinilai sebagai bagian amal. Kenapa? Ya karena tadi kepentingan Allah menguji itu mau lihat hambanya apakah dia lapang dada atau tidak. Karena kalau sudah lapang dada, maka orang itu akan bisa bersyukur. Nah, bersyukur itu kabeh-kabeh. Ya. Saya itu kemarin waktu habis dari balik kota, anak saya masuk rumah sakit, bolak-balik pilih sambil masak kita tuh rasanya kesel banget. Yang paling berat Bu melaksanakan amal itu apa? Nek rawatib duhur. Kan sebelum duhur 4 rakaat tuh rasanya saya. Tapi ya saya gini, ya Allah bersyukur ya kan. Kenapa kemudian kita mau melakukan sholat itu? Hanya kepengen bersyukur. Ijek sehat, ijek iso ngaji, ijek iso nafas, ijek iso dikit. Masih bisa bersyukur ya Allah, masa bersyukur rasa begitu. Ketika kita melakukan, dan Rasul mengajari begitu. Ya Rasulullah, engkau itu adalah nabi. Semua sudah dijamin surga. Lalu kenapa engkau beribadah banyak? Aku hanya ingin bersyukur terhadap kebaikan Allah yang diberikan Pak. Bersyukur. Tetapi orang itu tidak bisa bersyukur ketika tidak lapang. Poso, kon poso 30 dino. Iya, mesti. Nah, tapi kita ada larangan. Poso 30 dino ya, bendina bukai HP. Tokopedia. Shopee. Ya, nah, terus dikandani. Kowe iki lho poso-poso lho mbok ngaji. Ya. Wirid. Mangsane arek ngomong kene we lemes ra karuan. Lemes ra karuan ya. Buka kene. Ya. Nah itu tadi bagian kurang bisa bersyukur. Kenapa? Bisa pas. Ya, tapi kemudian tidak memperhatikan hal-hal. Nah, orang yang bisa bersyukur itu maka akan bisa bermuka berseri. Nah, kalau sudah bersyukur lu agar yo aku ki alhamdulillah yo dadi wong tuh syukur gur ngomong tok ngono ki itu bukan tanda. Karena bersyukur itu menampakkan, ya menampakkan. Reaksi menampakkan yang paling sulit itu adalah bermuka berseri legowo. Ya apa to Bu sak omah wong pirang-pirang ngono kok ya ijik ngejak ke omah dhewean. Ora apa, ya malah tambah-tambah maling ngono ki. Ya. Aduh, suami balake ra karuan ya. Ngomong seru balak ra tau ngewange. Ya. Ya kadang-kadang marah, misalnya begini. Ini suaminya itu
bisa makan kalau pakai sayur, pakai air. Nah, bojone lali. Dasare ngono bojone iki wis ngerti bojone angel malah lali ya. Ngopo-ngopo lali. Makan Bu, dia ambil air samanya terus disuntakkan. Nah kan kene. Lah iki. Iya kan? Nah, wes. Ya kadang-kadang enggak marah tapi begitu itu bentuknya. Lah kan sini rasanya enggak enak, wis mangan to. Ya, untuk ngandani nek aku ora iso mangan ora karo duduk. Ning kesel gah mangan banyu. Ya, gitu. Lagi nek dadi sini kan lah iki. Kamu tenan iki ya. Ya dia Mas. Atau ngomong berteriak-teriak. Ya sampai tukang sayur lari. Maka deleke ya apa pun jenengan sabare kok ngono. Iso bapak iso balek kok ngono. Niku nek bojo kula wis mati ngadeg lho. Mati. Puas betul. Saya kira betul, puas betul ya. Apa kata istrinya? Ya apa ora apa-apa ya yu kaya ngono bapak kuwi dalan swarga kok yu. Ora apa. Ya, semua rapopo tuh apa namanya ngerjakan rumah, ngerjakan banyak hal ya itu rapopo asal sesuai dengan perintah. Nah, setelah kemudian bermuka berseri maka dibangunkan jalan yang mudah. Nah ini kepentingannya di sini. Allah berikan tatanan perintah itu agar punya sebab. Kita dibangunkan jalan yang mudah. Kita itu kadang-kadang yang penting, yang nanti akan memberikan dampak kehidupan kita, itu kadang-kadang justru tidak terlaksana. Mudah itu mengalir, Bu. Yang namanya mengalir itu mbono watu ya mencolot, mengalir terus. Golek dalan. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, amal-amal itu tetap dilaksanakan. Contohnya apa? Sholat. Contohnya sholat. Hal-hal yang wajib. Bolong sholat kok sampai keter, ya. Sholat keter karena apa? Tangine kawanan. Ada seorang anak tak tanya, Bapak ibumu kalau nasihati kamu nasihati apa? Ya ini seangkatan anak saya nomor 1. Ya disuruh jaga sholat. Emang kamu sholatmu belum tertib? Belum. Ya kadang-kadang aku bisa 5 kali, kadang 4. Ini bocah ini maksudnya. Lah aku tuh gini loh Mi, kalau bilang saya media. Aku tuh kalau sampai rumah itu wis mepet maghrib. Aku udah sampai, aku tiduran dulu. Terus bangun jam 09.00. Kan berarti tidak bisa maghrib, ya kan? Kan berarti hanya 4 kali. Ngono tok. Ya itu tadi. Itu ternyata tidak semua. Tidak semua orang itu dimudahkan. Nah, nek sholat aja kita sudah tahu. Sekarang apa? Dzikir. Baca Quran. Jane ya melu qiraati ya. Nek bareng-bareng ngono seneng. Pas wisuda ya seneng. Lah pasti nek kon ngaji ning omah kuwi sing rada repot. Agek ndika Quran ya, ngaji ora. Ya. Jadi itu tadi tidak semua mudah. Tapi ada orang yang bisa setiap hari itu minimal 1 juz. Apalagi punya waktu yang sama, itu pengaruhnya besar. Boleh waktunya itu nanti ditambah-tambah, tapi ada waktu yang sama. Ya, ada waktu yang sama agar mengalir. Jadi menghidupkan keimanan itu adalah bagian-bagian yang terus mengalir. Nah, itu nek cara tubuh ya. Tubuh itu kan sebenarnya harus dijaga. 1 dengan nutrisi, ya Bu, agar sehat. Oh, kita tuh makan ya wis ora nganggo ilmu. Kita menjaga tubuh dengan apa, Ibu? Nafsu. Ya ta, menjaga tubuh dengan nafsu. Iya, orang wong sakit tuh. Saya tuh saudara di ICU loh, Bu. Sakit. Tekanannya itu 250. Ya ta? Itu malah manggil saya. Kata anaknya, "Lek, digoleki bapak." "Yo," saya bilang gitu. Saya datang ke ICU. Dia bilang, "Napa Mas?" Kakaknya Pak Jubir. "Napa Mas?" "Aku pengen gule."
Kan sih 250 pengen gula ya saya dengan santainya. Oh, saiki jenenge infus kuwi macam-macam, rasane macam-macam. Kayak ngomong mbek perawat, jaluk infus rasa soto kudus ngono ono. Rasa guling ngono ya ono, tak bilang gitu. Terus ngekek, nganyel kayak ya kan. Ya. Itu jaga tubuh itu sekarang banyak sekali kasus ya. Nah, kedua, bagaimana fisik itu di samping nutrisi punya gerak. Gerak yang rutin kalau ini bahasanya Dokter Irma itu jalan kaki. Ya. Itu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kardio, ya Bu. Aliran darahnya agar baik. Tapi kalau sudah seusia jenengan sing seusia saya gitu, itu satu lagi yang harus dilakukan adalah menambah beban, meningkatkan beban. Olahraganya itu meningkatkan beban agar masa ototnya itu tetap kok jadi mengecil, cili. Masa ototnya ditingkatkan. Nah, kan begitu. Menambah beban. Nah, ini juga begitu. Syariat itu juga begitu. Syariat itu yang pertama ada amal-amal yang harus mengalir. Aliran yang baik sampai misalnya sholat. Ada yang tanya, sholat tepat waktu, sholat yang tepat waktu itu yang kayak apa Bu? Opo pas adzan jreng, nganggo jreng, langsung sholat atau gimana? Saya bilang orang yang terlihat mencintai sesuatu itu salah satu faktor yang tertinggi apa? Menunggu, itu tinggi, ya. Sampai ada seorang pembantu itu ngerti. Itu ibunya itu, tuannya itu angger 6:30 mesti nyeluk, saking apal. Maka saat durung 6:30, dia wis ning cedhak kamar. Mbak, langsung teko. Kowe kok cepet mendak kula pun apal ibuke mesti ngundang. Maka ibunya itu akan cerita, ya apa pembantu kuwi wonge apike rak karep. Iya kan? Ada seorang, ini cucu nih, neneknya mau datang. Sediri-sediri tanya, Bu, nenek udah sampai mana ya? Sekarang sampai mana? Ibu jengkel. Kalau nenek nanti datang, maka dia akan ngetok, tok. Assalamualaikum. Oh itu nenek datang, kata ibu nih jalan. Apa kata anaknya? Ibu nggak sayang ya sama nenek. Baru ibunya kaget. Karena tidak menunjukkan sikap kangen, menunggu. Konek teko karepmu ora karepmu. Ya. Maka orang yang menunggu waktu biasanya alirannya akan lebih lancar. Menunggu waktu sholat, dengar adzan, menjawab sholat 2 rakaat, kemudian doa ijabah. Itu. Nah, nek ra iso ngono senengane iku. Nah, minimal ya tadi. Ya. Oh, engko nek definisi kakelan yang namanya tepat itu apakah lete seprapat, opo setengah jam, opo sak jam? Nah, aku tak jawab sak karepmu. Wangele tak karuan ya. Tapi yang terbaik tadi itu adalah bagaimana kemudian aliran itu menjadi baik. Nah, kemudian yang kedua, Ramadan itu memberikan kepada kita ya bentuk bahwa untuk mengisi produktivitas maka kita harus memiliki amalan yang bernilai tinggi. Iya, sudah saya terangkan. Amalan yang bernilai tinggi. Amalan yang bernilai tinggi itu satu bentuknya wajib. Wajib itu diperhatikan. Wajib. Maka ada orang ya, berita yang baru saja viral ya. Seorang yang mempunyai pendapat bahwa menyempurnakan Islam itu ya sampai haji. Ya. Maka dia berusaha ya, viral tuh, nanti dicari di TikTok ya. Ada seorang pemulung. Ya. Wis urung maca. Pemulung ya di Jawa Timur sana. Alhamdulillah tahun ini berangkat haji. Dia menabung selama 26 tahun
satu hari nabung 3.000. Minimal 3.000. Nah untuk duit kemudian ini berangkat. Dia menangis bersyukur. Bersyukur diberi kesempatan. Kenapa? Karena dia bisa memilih kewajiban disempurnakan dan Allah ijabah. Bagaimana orang mengatakan, nah, kira-kira Pak Dewi kaji kapan ya? Rasa dipikir, itu malah stres, malah rasa ngopo-opo. Ya, bayangkan, pemulung. Dulu saya ceritakan ya ada orang yang kerjanya serampangan. Ya, bisa. Maka ada ibu-ibu tanya, Bu Diah, dengan menangis, Bu Diah, ternyata Dzulhijjah ini saya belum bisa berangkat haji. Bu Diah, saya didoakan ya. Saya jawab, Bu, perintah dalam hadisnya itu mengatakan, ya, kalau datang Dzulhijjah, maka berhajilah kamu. Kalau terhalang, maka berkorbanlah kamu. Tidak disuruh banyak berdoa, tetapi berkorban. Iya kan? Baru saya mikir norono. Tapi orang mengembangkan, dah saya kini aku dong, misalnya timbang kurban tiap tahun ditabung, kan malah iso haji juga ya, malah juga. Allah tuh hanya kepengen lihat sejauh mana kita punya niat menyempurnakan kewajiban. Ya, caranya begitu. Kalau kepengen kita tuh sampai pada derajat zakat, maka kita harus suka sedekah. Infak, suka. Sampai Allah itu melihat, oh orang ini memang bisa diberi tanggung jawab duit. Maka kemudian ditingkatkan. Senang, sedekah. Terus menambah. Ya. Nah itu, kewajiban. Ya. Kemudian mengatur waktu. Tinggi amalan ya nggak ada orang amalannya itu baik produktif tanpa mengatur waktu itu tidak bisa, maka disebutkan setiap amal punya waktu. Ya kemarin juga sudah saya sampaikan ya, saya ungkapkan ini aja, tidak saya tulis. Sampai ulama itu loh mencarikan cara untuk umatnya agar apa? Mendapatkan jaminan. Ya, jaga amal di 4 waktu. Yaitu sebelum subuh, ya, ada qiyamul lail, ada istighfar. Maka istighfarmu itu, ya, itu akan mengubah, ya, fitnah menjadi mehnah, kerusakan menjadi bagian latihan kita mengembangkan diri. Nah, jadi nikmati, sampai bisa menikmati. Bagaimana caranya kita itu mengatur ya lafal istighfar itu sampai kita seneng. Ciri orang seneng itu apa Ibu? Ciri orang seneng itu apa? Pengennya nambah, pengen ngulang. Pengen iki enak ya lah makane dijadwalke wae to. Setiap minggu, malah setiap minggu ya. Ya, setiap tahun. Wah, ate yang gerbal tahun di piknik nah ra, piknik ta. Pak Didit sebagian gitu. Nabung, wis meneng kabeh. Sepakat ya Bu, nabung. Ya. Wis bar, ya kan? Ada waktu yang proses. Nah, tapi kurban. Kowe kurban tak? Langsung tak. Sing mesti kurban iki sapa? Mange. Kowe meng ide takku piye? Ngono ki. Padahal meh piknik. Kok piknik to, Bu? Perkara ulang tahun. Ibu-ibu itu tak enak mbek kancane angger ulang tahun. Wah, ulang tahun nih. Makan di mana? Ngono. Rasane madeg. Lah iki kan. Maka diniati wis bismillah, aku saiki kudu nabung. Pokoke kok ngisin-ngisini men, ngisin-ngisini ulang tahun. Lah nek cah cilik ngono wis tuwek. Ya. Lho orang tua itu beda lho Bu ya kan. Nek ulang tahun kan berarti wis nyedaki
nyedai waktu. Malah. Ya, nah iya kan. Lah cah cilik ra gagas wae wektune padha kan gitu. Nabu. Ya karena yo kudu diperkirakan. Lah nek arep dijak ning gone warung pecel ya apa ulang tahun kok sego pecel kan lho. Ana sing milih kancane wis tenan. Mbak Bu ya. Ya, jadi tadi kita disuruh ngatur. Termasuk ngatur banyak istighfar itu delalah ora nek sing tekon. Ana sing wani nekone aku? Hah? Wah budaya ulang tahun ya tekon ya Bu makan di mana? Kita itu ora wani tekon aku. Ya, nah itu. Ya karena wis tak istighfari, Ya tidak ada ya. Makanya saya melakukan itu tuh ya. Ya suatu saat itu ada orang yang bertanya. Ada orang yang bertanya pada saya. Ya saya ngisi di hotel Santika itu. Kepala bak. Ada yang ngacung. Ustadzah, suaminya kerjanya apa? Pada waktu ada orang nanya, itu Pak Juber pas jabat. Suami saya Bu, Ketua Komisi 10 DPR RI. Saya bilang gitu. Setelah Pak Juber enggak jabat, apalagi enggak jadi anggota dewan, ora enek wong tekon. Ana wong tekon. Ya, ana wong tekon. Jadi kan aman-aman saja. Oh, itu salah satu fungsi istighfar sebelum subuh Anda nih. Enak wong. Kok iran duwe mobil to ya apa lunga terus tak kirain duwe mobil itu kan tak enak, ya kan? Enak saya enggak. Saya itu ke rumah sakit ya. Itu sampai satpam bilang, "Ibu iki sugih tenan lho, mobilnya gonta-ganti." Lah aku sing ngeterke ibu-ibu mobilnya apik-apik wis ngono wae. Itu fungsi istighfar. Kita tidak ketemu yang jelek-jelek gitu ya kan. Ketika saya itu pakai mobil yang jelek dulu, mobilnya Pupu, lho ki mobilnya ono sing elek, ya memang wonge sederhana. Gitu Bu. Jadi kita itu tidak bertemu, tidak usah susah. Arep lunga nganggo klambi apa ya? Engko ndarake aku ora tau ganti. Nganggo anu apa ya? Engko ndarake ngopo sih ribet banget ya. Orang kok ribet men ya. Nah itu. Dan aku mang, lho kowe ribet budi akeh ora tau ganti. Emang budi akeh biyen bentuke ngono. Ya. Jadi tadi. Kemudian sesudah subuh, ya amalan sesudah subuh ya minimal jenengan itu wirid lho Bu. Tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, tahmid alhamdulillah, itu pastikan kalimatnya benar. Oh kita lho, wong wirid tak nganti orang ngerti kuwi sin apa syat apa sin. Subhanallah ki anu subhanallah subhanallah. Kuwi apa ya? Anggone apa? Lah ana sing ngene subhanallah. Wong jelas-jelas sin kok. Meringis ki lho meringis nganggone sin. Aku sing ngerti. Kuwi nganggo padahal Bu, jenengan wirid itu saja 33 jadinya 100 itu sampai bisa memperbaiki makhraj. Itu kono guru pilatih. Bu, subhanallah kalimatnya piye ngono. Yang bagus karena itu adalah bagian jaminan pembersihan jiwa yang akan membawa pertambahan. Jelas pertambahan sesudah sholat wajib. Nah, boleh jenengan wirid Al-Quran, boleh ditambah kalau rasanya hatinya luntah ya ditambah tasbih lagi 100 kali. Kalau jenengan rezekinya lagi apa jenenge lagi seret apa seret terus. Seret terus. Lagi seret apa seret terus ya. Banyak dililit utang, nah jenengan nambah wirid Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika mangsiwak ping 100. Terutama sesudah asar. Engko WA njaluk tulisannya. Ya, sebelum maghrib dan sesudah maghrib. Ya, kemudian membiasakan amal yang berdampak luas. Maka di bulan Ramadan itu kita disuruh memberi buka pada orang yang tidak bisa makan, ya. Kemudian
kita bersedekah, kita ini dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk jaminan kehidupan yang besar, maka diperintahkan kita untuk membangun konsistensi amal, yaitu amal ya, yang sudah dipilih, amal yang sudah dipilih. Kadang-kadang yang pertama menyangkut tentang penyakit hati. Ya, kalau kita itu orang yang sulit menerima sesuatu, kurang lapang dada, kemerungsung, terus was-was, ya, maka amal yang jenengan ambil jelas tasbih. Tasbih itu perintahnya pagi dan sore. Ambil waktu yang sama. Jadi makanya itu tetap harus dipilih. Yang ngerti masing-masing. Ambil waktu yang sama. Kenapa? Waktu yang sama dilakukan terus-menerus itu akan membuat magnet yang menjadikan kita kemudian tidak didekatkan dengan orang-orang yang nganyel. Selalu dijaga oleh magnet. Nah, apabila kita itu termasuk pada titik tertentu sampai tidak bisa menikmati. Ada tak, Bu? Orang itu tidak bisa menikmati. Kepengennya neng omah wae dhewean. Anggrene dulure teko yo setengah seneng, setengah sedih. Apa setengah seneng, setengah sedih, ya. Ya itu rasanya itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Bingung ya. Meh masak apa bingung. Ya, Bu. Mau minum apa ya ndak nyaman. Sampai kadang-kadang itu seharian aku mau mangan nih seko esuk. Lah nek ngerti ngono ki mbok poso, ya ora iso aku anggere poso langsung mahku kumat to. Itu namanya apa? Jenengan dicabut kenikmatannya. Karena Allah janjikan, Allah itu ketika memberikan karunia dan jenengan tampak menikmati, Allah tambahkan nikmat. Jadi ketika ada orang merasa hidupnya itu enggak tambah, maka dia kurang. Ya, yang harus dipilih apa? Hamdalah. Birat hamdalahnya diperbanyak. Karena kita itu kadang-kadang nganti ora ngucap hamdalah. Ya saking wis biasa rumah sana ya aku ya bersyukur Gusti Allah ya ngerti dhewe, malah ngerti dhewe ya. Kita ngucap hamdalah nek selesai makan, ya. Meh selesai makan jak omong. Ya, bareng selesai makan jak omong enak ya. Enak. Padahal murah lah iya, makanya aku seneng nang warung ki. Murah, enak, lali alhamdulillah. Wis ya mulai saya serangan alhamdulillah. Ya. Itu sing jelas biasa dilaksanakan, belum banyak. Wong kita tuh lho ngoco malah konsentrasi, ya Allah jerawat meneh. Padahal doanya apa? Allahumma kama hasanta khalqi fakasin khuluq. Ya Allah alhamdulillah diberi bentuk yang sempurna. Minimal apa? Irungnya madhep ngisor. Nanti kan irung madhep dhuwur iki kan ya seribet to, Ibu. Gampang kebak ya. Iya kan? Ijek iso ndelok macem-macem. Ya, macem-macem. Nah, itu tadi toh kita haji tadi ada yang haji itu. Ya Allah Bu, saya semakin mendekati mau berangkat kok malah baper. Betul. Kenapa saya ya Bu? Kadang-kadang orang itu tidak konsentrasi pada perencanaan yang harus dilakukan. Itu kan biasa diizinkan haji, alhamdulillah. Berarti saya ada orang yang kemudian baper. Baper itu bayangke ya Allah, engko berarti mulai saka kono aku wis diceluk haji. Dong, pasti. Ya kan? Engko piye ya pandangane wong-wong kancaku terhadap aku nek aku ngene kaca ribet karo dhewe. Ya ta Bu? Nah itu tadi bingungi. Kita itu alhamdulillah aja. Itu Allah, makanya orang-orang tuh ya Allah, alhamdulillah ya Pak bisa haji. Itu Allah, bukan saya.
Kalau ditanya, ya Allah Bu, jenengan umrah lah iya lah aku bingung meneng ndi dadi aku daftar umroh nunggu. Ya. Nah itu tadi bagian-bagian sudah disyukuri saja apa yang harus dilakukan ya, dipilih tadi. Apakah kemudian amal yang sudah dipilih itu apakah hubungannya dengan meningkatkan ketergantungan kepada Allah, meningkatkan ikatan pada Allah. Dengan apa? Zikir. Ibadah dan zikir. Tambah. Dan yang kedua, mengembangkan amal. Ada sedekah, infak, ya Bu ya, menolong orang ya dan lain sebagainya. Karena itu memang benar-benar akan menjadi bagian yang membuka. Sudah sering saya sampaikan, misalnya kita itu ada pada kondisi kurang. Kurang itu ya gini, barengan arep bayar SPP, arep ngene dalam kondisi kurang. Maka kaidahnya mengembangkan amal, caranya. Bagaimana? 1, lakukan kebaikan kepada 3 golongan. 1 keluarga, 2 kerabat, 3 tetangga. Baru kemudian Allah membuka. Gitu. Tapi itu memang dengan sebuah keyakinan. Terus dilakukan begitu. Karena terus dilakukan, nanti kalau kita lupa, sangking mumete, itu dilengke sama Allah. Saya sering begitu. Mumet butuh dana sing siji 20 juta, sijine 10 juta, ya jadi itu ya rapat akal. Tapi saya itu tidak punya penghasilan. Sehingga saya, ini di sela-sela tugas saya itu ya saya melu mikir. Nah, di tengah-tengah saya, untuk diskon saya ditelepon kerabat. Rek, digoleki mae. Oh iya, itu saya langsung kelingan lagi. Tak mumet-mumet kandhani rumuse kuwi nek kamu itu terhenti pada sebuah urusan, maka 1, perhatikan keluarga. Keluarga itu termasuk saya, anak-anak saya itu sudah pada nikah Bu ya. Tapi yo nek perkara panganan perenerno yo paling akeh nggon aku, wong aku entuk oleh-oleh terus gitu. Maka itu tak bilangi ya. Sudah pada makan belum? Butuh ndak dan sebagainya sudah. Kemudian yang kedua yang saya lihat kerabat itu pasti. Saya itu nek lali orang gagas gitu, aduh, ditelepon. Aku mbok dikirimi duit, katanya. Ya. Maaf ya, aku tuh ngerti nek kowe kuwi ya susah. Lah tapi aku njaluk sapa? Ngono kalimatnya lebih jajan. Ya. Tapi tadi saya tidak menganggap ya Allah wong ki mesti ngono lho, senengane njaluk. Saya tahu persis Allah itu mengingatkan saya bahwa itu adalah bagian yang harus dilakukan, mengembangkan amal. Jadi ketika kita itu terbentur pada sebuah kesusahan, jangan kemudian malah dihentikan semua. Rumusnya memang begitu, ya itu. Loh, tapi kuwi budaya. Lah nek awake dhewe pas ngetoke malah entuk ijol, ngono ya sakarmu. Ya. Kemudian menambah beban. Kita kepingin punya konsistensi amal. Dulu sudah saya sampaikan, amal yang dilakukan terus-menerus itu yang akan memberikan perubahan yang besar pada jalan kehidupan. Benar-benar, maksudnya sering saya praktekkan, saya nasihatkan ya itu. Tapi ternyata agar kita itu mendapatkan lejitan yang tinggi, itu disuruh melatih menambah beban. Ternyata begitu, otot kita ya begitu, agar kita kuat itu justru suruh melatih beban. Nambah beban itu misalnya biasanya kita itu bersedekah ya, misalnya 5.000, saya bilang ke kakak saya itu 5.000, nah, delalah, gustalah, puji, ono wong njaluk tolong, jangan gini, nah aku wis cukup sehari 5.000 ki pen. Pasti akan diuji oleh Allah. Untuk apa? Apakah dia kuat menambah beban? Itu ya Bu ya. Nah,
penambahan beban inilah yang kemudian akan menjadikan kita tuh berkembang jauh lebih cepat. Nah, yang terakhir besok kita bahas tersendiri, berkorban. Nah, berkorban, baik berkorban tentang perasaan, jiwa, ngempet, ya, jiwa, ya. Kemudian waktu, ya, harta. Nah, ya, maka setelah Ramadan nanti kita akan memberikan sebuah aktivitas, Allah berikan upacara kurban. Ya. Kenapa? Karena itulah yang akan menyuburkan. Begitu ya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Itu jamnya kelebihan 5 menit ya Bu, udah dulu jam kabeh. Oh iya, ya belum jadi. Aku lali soalnya. Begitu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan agar kita tidak lepas dari hal-hal yang diberikan atau hal-hal yang dilatihkan di bulan Ramadan. Itu merupakan rahasia kehidupan yang sangat besar. Jadi cobalah untuk terus berlatih. Apabila ada yang tidak paham boleh WA saya ya, berkomunikasi WA agar bisa terbimbing ya proses sesudah Ramadan. Begitu ibu-ibu, marilah kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Ilaha diniyah wa firidoilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afain dal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'at wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Al-haqqu min rabbik wal takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.